Cek cek cek, masih bersama Kang Pangzu di alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. 便是阳火古坛，萧炎先生，请自便。 Xiaoyan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan lebih murni. Energi di sekitarnya banyak sinar cahaya seperti substansi yang tersebar dari langit. Ada lubang yang menghubungkan bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit api jantung inti akan melarikan diri ketika tablet batu digeser. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. 是阳火古坛，萧炎先生。 Yezong dengan lembut menghela napas dan tertawa dengan pahit saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, jarang sekali bibit api jantung inti keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya. Yang ia inginkan hanyalah meminjam energi alam murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun dokter peri kecil. 尽管来吧，我相信你。 Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya ditekan ke tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah menjadi vertikal saat dia merasakan ketidaknyamanan. Dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak. Segera mereka membentuk dinding batu bulat mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Mengikuti pembentukan bentuk melingkar dari dinding batu tampaknya secara bertahap menjadi halus. Semakin banyak sinar cahaya yang dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya mereka berkumpul di lubang ini. Di tanah, cahaya yang terang dan mempesona sangat mencolok. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api yang dipancarkan dari lubang di tanah. Oleh karena itu, apa yang disebut Sun Flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan yang membakar ketika mendarat di tubuhnya. Gelombang demi gelombang kabut-kabut keabu-abuan secara berangsur-angsur melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan memancarkan suara mendesis. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah monster inti dari naga Scorpion, naga racun langit. Xiaoyan membalikkan tangannya setelah mengambil monster core. Kotak giok muncul di dalamnya. Kotak batu giok berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin yang berembes keluar darinya. Warna giok hijau serta substansi lengket yang masih bergoyang muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan meringkuk jari-jarinya. Api hijau jadi terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Itu menekan dengan kuat pada perut halus Little Fairy Doctor. Asap putih mendesis dipancarkan. Bekas luka samar merah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka dengan cepat memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari dokter peri kecil. Setelah simbol ini dengan cepat memucat, mata ungu keungu-unguan berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian.
itu, bahkan tanpa sedikit pun, kehidupan dalam sekejap seseorang akan merasakan suatu perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Kemerahan terang di wajah Little Fire Doctor dengan cepat menghilang. Setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini, wajah lembut awalnya perlahan-lahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara alisnya menunjukkan bahwa itu menolak reaksi dari tubuh racun yang menyedihkan. Api hijau baru saja menutupi tubuhnya ketika gas beracun yang tebal berwarna abu keabu-abuan di sekitar tubuhnya memancarkan suara mendesis yang kuat. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil dengan segera berubah menjadi murni warna abu-abu ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar keluar dari tubuhnya. Tubuh dokter peri kecil itu bergerak dan dibebankan keluar dari altar. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia dengan marah berteriak. Api hijau berubah menjadi jumlah yang tak terhitung dari bibit api kecil. Setelah teriakan itu terdengar, mereka menembus kulit Little Fire Doctor dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Benih api hijau putih dari segala penjuru menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Benih api hijau putih dari segala penjuru menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, sepertinya dia akan sulit mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas beracun abu-abu yang merembes mulai cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bawah Little Fire Doctor. Sedikit suara desisan terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 flame surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau berkumpul di tempat ini. Gas racun yang sangat besar yang dipenuhi dengan aura mematikan berkumpul di perut bawah peri kecil. Dalam sekejap itu, tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Mengumpulkan gas beracun menggantinya dengan Monster Core dan menggunakan saliva transformasi tubuh Bodhisattva. Xiaoyan dengan lembut menghela napas setelah merasakan gas beracun yang telah berkumpul bersama. Dia tiba-tiba meraih kristal Monster dari Ski Poison Dragon Scorpion Beast. Kristal itu baru saja bersentuhan dengan kulit Little Fire Doctor ketika dia dengan aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal perlahan bergabung dengan kulitnya. Monster Core dengan aneh ditelan oleh kulit Little Fire Doctor, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu bertahan di tengah-tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius setelah penyisihan monster-monster yang sukses. Matanya meluncur ke kotak batu giok di sampingnya, di mana tubuh saliva transformasi tubuh Bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Hanya dengan mendapatkan benih Bodhisattva, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati Bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Kegembiraan melintas di matanya. Dia tidak mengharapkan konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan barang unik ini. Benda defense seperti hati Bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit dusun. Karena jantung Bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan sementara seseorang maju ke kelas Dou Sheng. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar tersebar itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa setan tua dusun yang hidup dalam pengasingan kemungkinan besar akan terpikat oleh ini.
Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Xiaoyan memutuskan jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati Bodhisattva. Kalau tidak, dia tidak akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih Bodhisattva, mata Xiaoyan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Cairan hijau yang menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi saliva transformasi tubuh Bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya yang telah kehilangan sebagian kehidupan karena udara racun. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia meringkuk dua jarinya dan dengan cepat menekan mereka ke perut bagian bawah peri kecil. Setelah kedatangan jari-jarinya, nyala hijau yang mengelilingi pusaran keabu-abuan segera terpecah menjadi celah kecil. Gas beracun berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aura mematikan segera beraksi setelah saliva transformasi tubuh Bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu bergejolak. Little Fairy Doctor mengedarkan Doki kamu dan menekan gas beracun, ubah itu menjadi Faison. Little Fairy Doctor memulihkan kesadarannya setelah teriakan dari Xiaoyan. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan dokinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode Poison dan dari saat itu dia perlahan mulai menekan gas beracun. Seiring dengan erosi, gas beracun ini Monster Core mulai berputar. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan yang cepat. Gas poison yang menyedihkan melonjak tanpa henti ke dalam Monster Core yang bundar karena lebih banyak doki yang melonjak ke dalamnya. Akhirnya, Xiaoyan pun tersenyum. Setelah bertahun-tahun sejak dia membuat janji kepada dokter peri kecil, sekarang dia akhirnya memenuhinya.